Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Kali ini saya menyoroti berita yang bersumber dari perkataan atau penjelasan dari Pak Julhas ya, Menko. Nah, saya ambil dari kompas.com, judulnya Julhas harga plastik melonjak karena bahan baku dari fosil. Ditayangkan pada tanggal 28 Maret 2026 jam 20.48 malam ya. Ini ada gambar Pak Julhas, Menko, Koordinator Bidang Pangan di Pasar Minggu. Saya meninjau pasokan dan harga pangan di Pasar Minggu. Beritanya begini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang biasanya disebut Julhas ya beliau ini, menyebut harga plastik melonjak karena dibuat dari fosil. Julhas mengatakan hampir seluruh pedagang di berbagai tempat mengeluhkan harga plastik yang melonjak dalam beberapa hari terakhir. Saya dengar biji plastiknya juga naiknya luar biasa, karena plastik itu kan dari BBM bahan bakar minyak, ujar Julhas saat ditemui di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu 28 Maret 2026. Menurut Julhas, harga plastik itu tidak lagi disebut naik, melainkan melonjak karena menukik tajam. Nggak naik lagi tapi melonjak ya. Kementerian Koordinator Bidang Pangan bakal membahas persoalan plastik ini bersama pihak terkait secara khusus. Ya, nanti kita tentu akan bahas secara khusus kok tiba-tiba naiknya begitu tinggi, tutur Julhas. Adapun Julhas datang ke Pasar Minggu untuk meninjau kondisi stok dan harga pangan pasca Hari Raya Idul Fitri. Jadi sebenarnya Pak Julhas ini kunjungan tidak langsung dalam konteks soal isu plastik ini ya. Beliau sebagai Menteri Koordinator Pangan melakukan kunjungan ke pasar untuk ngecek soal kondisi stok dan harga pangan pasca Hari Raya Idul Fitri. Tapi, nah ini dalam kunjungannya, ia mendapat keluhan dari pedagang sayur Gemi ya, mengenai harga plastik yang naik hingga Rp6.000 per pack. Kenaikan itu terjadi pada semua jenis plastik, baik berukuran kecil, sedang maupun besar. Ini biasa 17.000 jadi 23.000. Sama semua, pokoknya plastik per pack naik 6.000. Ya, jadi luar biasa ya kalau dari informasi ini berarti naiknya kan 30% ya, sepertiga lah. Lonjakan harga plastik membuat biaya belanja Gemi melonjak dari biasanya Rp60.000 per paket, saat ini tembus Rp100.000 per paket. Akibatnya keuntungan yang diambil dari penjualan bumbu dapurnya semakin terjepit. Oh, ini Gemi ini adalah pedagang yang diajak bincang oleh Pak Julhas ya. Sekarang plastik mahal, jauh kali ini naiknya. Orang jualan juga mengeluh kalau plastik mahal kayak gitu, kata dia ya. Kemudian kenaikan harga plastik tidak hanya dihadapi pedagang kecil di pasar tradisional. Perusahaan negara seperti Perumbulok juga menghadapi persoalan ini. Direktur Utama Bulog Ahmad Riza Ramdhani mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan para produsen plastik. Sebab beras-beras yang dijual Bulog dibungkus menggunakan plastik atau karung. Kami juga saling berbagi dalam arti supaya memberikan harga yang betul-betul terjangkau sehingga tidak menaikkan harga-harga sembako dan sebagainya, ujar Rizal saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Sabtu ya. Jadi ini terpisah. Jadi dari berita ini ya Pak Julhas datang mengecek soal stok dan harga pangan pasca Lebaran. Dalam berita ini beliau ke Pasar Minggu ya. Nah, ternyata ada info dari seorang pedagang namanya Gemi, tapi saya kira ini cukup merepresentasikan keadaan di sana. Itu ternyata plastik naiknya 30% lebih ya. Akibatnya kan dia meningkatkan biayanya karena orang beli pakai plastik begitu. Nah, kemudian oleh jurnalis dicek lagi karena jelas plastik ini tadi Pak Julhas juga menyadari bahwa dia tidak hanya soal bungkus plastik, tapi banyak hal yang lebih. Bungkus plastik di pasar tradisional ya. Nah, ini yang diberitakan lagi adalah Bulog ya. Ternyata Bulog juga sudah mengalami peningkatan biaya dalam hal pengemasan ini. Nah, saya baca lagi, adapun plastik, nah ini berita dari jurnalis,
dibuat dari turunan minyak bumi dan petrokimia. Saat ini harga minyak dunia di tengah naik, perang di Timur Tengah berdampak pada pembatasan lalu lintas di perairan Selat Hormuz. Kondisi itu membuat harga minyak dunia melambung karena ekspor negara-negara Teluk sebagai produsen utama bahan bakar terhambat. Kenaikan harga minyak mengerek biaya logistik karena bergantung pada bahan bakar. Nah, saya tambahan komentar ya, jadi sebetulnya tidak mengejutkan ya, karena mestinya saya kira pemerintah itu juga sudah tahu ya, baik itu di Kemenko Perekonomian atau di Bulog sendiri atau semua itu tahu ya apa produk-produk turunan dari minyak BBM ini ya, minyak terutama minyak ya, minyak dan gas. Jadi selama ini mungkin wacana perbincangan di publik itu fokusnya kepada kenaikan harga BBM dan persediaan harga BBM, kenaikan harga karena harga internasional naik dan dikhawatirkan pemerintah terpaksa mencabut subsidi sekalipun masih dijanjikan tidak ya. Jadi masih tetap subsidi untuk BBM yang bersubsidi masih ditahan. Nah, kemudian juga isu kedua adalah pasokan, tidak hanya harga ya, tersedia enggak, sehingga beberapa negara melakukan pernyataan bahwa dia mengalami darurat energi, krisis energi atau siaga satu, sehingga beberapa langkah tambahan dibandingkan biasanya dilakukan. Indonesia sejauh ini pemerintahnya malah menyatakan bahwa kondisinya aman saja. Tentu kita juga melihat sih pemerintah sudah menyampaikan juga beberapa langkah tambahan ya, tetapi masih sangat meyakini tidak ada krisis energi. Nah, berita ini menambahkan lagi sebetulnya bahwa soalnya ketika ada soal harga minyak dan pasokan minyak, minyak dan gas, itu tidak hanya soal harga BBM atau harga LPG, tetapi banyak produk turunannya yang di berita ini adalah plastik. Tapi yang nanti mungkin satu kali berikutnya nanti saya coba cek itu pupuk, jangan lupa. Nah, sehingga antisipasi, kemudian mitigasi, lalu juga kebijakan apa yang diambil pemerintah harus memperhitungkan dampak turunan dari persoalan ini. Nah, ini ketika plastik begini nih, ya pertama saya komentari ya, kok bisa terkejut gitu loh Pak Julhas. Ini ya udah konsekuensi logis. Nah, meskipun memang ini Pak Julhas kan dalam konteks harga plastik itu harus berkoordinasi dengan semua. Dan jangan lupa ya, produsen plastiknya pun umpama dilakukan koordinasi, dia kan juga tertekan oleh bahan bakunya kan, seperti itu. Tentu lebih bagus kalau koordinasi sehingga bisa berbagi beban. Cuma ini kembali mengingatkan bahwa kita setuju saja pemerintah, berbagai pejabat untuk menenangkan masyarakat, kondisi masih terkendali. Tetapi ia juga memberikan warning juga ke masyarakat supaya mereka menyesuaikan konsumsinya termasuk plastik ini. Saya kira ini momen yang tepat. Sebenarnya sebelum terjadi peristiwa ini pun sudah berulang kali ya soal plastik ini, di samping soal ini ada soal lingkungan, sehingga beberapa daerah itu sudah melarang pemakaian plastik misalnya di minimarket dan sebagainya. Pasar tradisional kan tidak dilarang itu. Nah, kemudian ada insentif apa yang diberikan untuk agar tidak pakai bungkus plastik. Itu contoh saja. Tapi jangan lupa plastik nggak hanya sekedar bungkus. Jadi plastiknya sudah topik lama ya. Nah, mudah-mudahan berita ini membuat semua jajaran pemerintahan jangan melihat persoalan ini sederhana ya, persoalan harga yang masih tinggi dan tidak stabil dan pasokan ini lebih sulit lagi, yang belum tentu seperti biasanya kita bisa memperoleh dengan mudah bahan baku minyak ataupun BBM yang sudah jadi, kan seperti itu. Nah, terakhir komentar saya ini kok agak sedikit ini ya, unik ya, sekarang banyak menteri yang suka turun ke pasar. Ya itu bagus ya, antara komunikasi dengan masyarakat. Tetapi menurut saya juga tidak usah buru-buru juga memberi komentar sehingga jadi berbeda. Misalnya pada berita terdahulu itu ada sama-sama ke Tanah Abang, menteri yang berbeda, hari yang berbeda. Yang satu bilang rame masih bagus, yang satu kemudian menerima keluhan bahwa sebenarnya sudah sepi. Nah begitu juga Pak Julhas turun ini juga saya kira untuk media komunikasi betul ya, tetapi kalau menteri mencari data saya kira nggak tepat.
semua menteri lah. Kalau untuk data pasar seperti itu, dia harus mengirim orang ya tentu aparat kementerian bersangkutan yang kredibel ya, yang juga punya kemampuan, tidak bisa hanya dari satu dua pedagang atau satu pasar kan. Ya mesti kan sudah ada bagiannya begitu di kementerian lembaga bersangkutan, sehingga kunjungan itu lebih bersifat mungkin satu ya komunikasi, menenangkan publik. Kalau verifikasi pun sulit ya, karena masa satu pasar mewakili seluruhnya. Tapi ampamanya juga menteri ketika datang juga sudah memperoleh informasi awal kan. Jadi kalau sampai datang kemudian terkejut kok plastik bisa naik segitunya, saya kira juga berarti persiapan dari tim untuk memberi informasi kepada menteri dan pejabat itu juga kurang kan. Begitu juga dengan berita-berita saya sebelumnya, menteri ya antara tujuan komunikasi kemudian mengakrabkan diri dengan rakyat itu satu hal. Perolehan data tidak mungkin bisa mengandalkan satu kunjungan, itu pastilah sudah harus memiliki prosedur, cara, SOP, verifikasi yang memadai supaya kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan data-data yang relatif presisi dan aspirasi dari berbagai pihak. Mudah-mudahan ke depannya kebijakan ekonomi kita makin baik, makin berdasarkan kondisi lapangan, dan yang penting memang berdasarkan ilmu ya, berdasarkan teknokrasi. Jadi tidak sekedar mengambil kebijakan-kebijakan yang populis. Ya populis sebagai pertimbangan komunikasi itu oke, kebijakan publik, tetapi benar-benar pertimbangan berdasarkan kondisi, berdasarkan kemungkinan keberlanjutan, ada aspek mitigasi risiko, dan wajar memang kalau pejabat menyampaikan hal-hal yang bersifat optimis dan menenangkan. Tapi di internal pemerintahan benar-benar harus memiliki sense of crisis kalau menurut saya, rasa untuk mencegah krisis kalau bukan rasa ini sudah krisis ya. Begitu ya. Mudah-mudahan informasi dari saya ini bermanfaat buat pemirsa.